Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sabilah, NIM 20122119. Kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama dalam bingkai toleransi kajian Islam. Hal-hal yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada moderasi dalam Islam, yang kedua ada toleransi dalam pandangan Islam, dan saya juga akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam bingkai toleransi. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan moderasi? Moderasi adalah sebuah kata yang diambil dari kata moderat. Moderat merupakan kata sifat yang berasal dari kata moderation, yang bermakna tidak berlebih-lebihan, sedang, atau pertengahan. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan toleransi beragama? Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mestinya diberikan kebebasan untuk meyakini serta memeluk agama yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya. Toleransi adalah buah ataupun hasil dari dekatnya interaksi sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial beragama, manusia tidak bisa menafikan adanya pergaulan, baik dengan kelompoknya sendiri atau dengan kelompok lain yang berbeda agama atau keyakinan. Dengan fakta demikian, sudah seharusnya umat beragama berusaha untuk saling memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi, sehingga kestabilan sosial dan gesekan-gesekan ideologi antar umat beragama antar umat berbeda agama tidak akan terjadi. Pembahasan yang pertama yaitu moderasi dalam Islam. Secara mendasar, moderasi sebenarnya sudah tergambar dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah moderasi disebut dengan wasatiyah. Secara etimologi, wasatiyah memiliki dua pengertian besar, yaitu yang pertama sebagai kata benda yang bersifat konkret, yaitu sebagai perantara atau penghubung antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. Pengertian yang kedua yaitu lebih bersifat abstrak, yang berarti adil, pilihan, utama, dan terbaik. Syekh Ragib Al-Asfahani memberikan makna sebagai titik tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak pula terlalu ke kiri. Ulama besar Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan wasatiyah juga disebut dengan at-tawazun, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi atau ujung atau pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam tidak akan ada yang namanya ekstremisme dan radikalisme, karena sesungguhnya agama Islam itu mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Agama Islam telah mengajarkan bahwa di antara manusia pasti ada perbedaan, baik dari sisi budaya, etnis, suku, maupun perbedaan keyakinan. Adanya keberagaman merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri, khususnya di negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan kebinekaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara nyata telah berhasil dan sukses menyatukan semua kelompok etnis, bahasa, suku, budaya, dan agama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu toleransi dalam pandangan Islam. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance.
Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tasamuh, yang berarti bermurah hati, atau tasahul yang bermakna bermudah-mudahan. Dalam kaitannya dengan Islam, maka istilah toleransi ini disebut dengan tasamuh, walaupun pada dasarnya tidak semata-mata selaras dengan makna dari kata toleransi tersebut. Karena tasamuh berisi tindakan tuntunan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Tindakan atau perilaku tasamuh dalam kehidupan beragama memiliki makna untuk tidak saling melanggar atau melampaui batasan, terutama yang berhubungan dengan batasan keimanan. Kedatangan agama Islam bukanlah untuk menghapus agama-agama yang telah ada, akan tetapi menawarkan diskusi, dialog, dan toleransi dalam bingkai saling menghormati. Toleransi beragama dalam pandangan Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, tidak juga untuk saling bertukar keyakinan dengan kelompok agama yang berbeda-beda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah, sehingga adanya batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah yang menjadi esensi dari toleransi tersebut, di mana masing-masing pihak mampu mengendalikan diri serta menyediakan ruang untuk saling menghargai keunikannya masing-masing tanpa merasa terganggu ataupun terancam keyakinan maupun hak-haknya. Oke, kali ini kita akan membahas kasus moderasi beragama dalam bingkai toleransi pastinya. Seperti yang sudah terjadi pada Hari Raya Idul Fitri 2023 kemarin, kita disuguhi fenomena perbedaan pendapat terkait kapan jatuhnya 1 Syawal. Perbedaan dalam penetapan awal Idul Fitri ini terjadi antara satu negara dengan negara lainnya, bahkan di dalam satu negara pun terjadi perbedaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang alasan mengapa terjadi perbedaan tersebut. Kementerian Agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan Idul Fitri maupun awal Ramadan telah berusaha menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut dengan menggelar sidang isbat yang dihadiri oleh para ulama, ilmuwan, pakar hisab, ruqyat, dan perwakilan dari berbagai organisasi massa yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa dalam menetapkan awal Syawal atau Idul Fitri, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa awal Idul Fitri maupun Ramadan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode ruqyat. Metode ruqyat adalah observasi atau mengamati hilal atau istikmal, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, sebagian ulama meliputi Ibnu Suraj, Taqiyuddin Al-Subki, Mutarrif bin Abdullah, dan Muhammad bin Muqatil menyatakan bahwa awal puasa maupun Idul Fitri dapat ditetapkan dengan metode hisab, yaitu perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Dengan adanya metode atau dan kriteria penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang sangat variatif, tidak mengherankan jika terjadi perbedaan dalam memulai puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh, dalam fenomena Hari Raya Idul Fitri kemarin, antara Muhammadiyah dan NU terjadi perbedaan. Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 April 2023, sedangkan NU jatuh pada tanggal 22 April 2023. Dengan hal ini penting kiranya untuk berusaha menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, mengingat bahwa amaliyah di bulan Syawal merupakan syiar Islam dan momen kebahagiaan yang layaknya dilaksanakan dan dinikmati bersama-sama. Dalam kasus ini, tanggapan saya adalah bahwa kita sebagai umat Islam harus mengedepankan prinsip moderasi beragama, yaitu toleransi, saling menghargai dan menghormati keyakinan mereka masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya atau jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.